Selamat pagi anak-anakku semuanya. Senang sekali rasanya kita bertemu pada pagi hari ini, lanjut untuk mempelajari biologi. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat? Semoga hari ini aktif semua ya di PJJ-nya, tidak ada yang tidak masuk. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan. Amin, terima kasih. Hari ini kita mempelajari tentang jaringan hewan, ya. Lanjutan setelah minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang jaringan epitel. Jadi ini lanjutannya ya. Nah, mengingat kembali pelajaran kita yang kemarin, hubungannya dengan jaringan ikat ini adalah jaringan epitel atau jaringan pelindung itu tidak mempunyai pembuluh darah. Oke, sehingga untuk memperoleh nutrisi dan oksigen itu diambil dari jaringan ikat yang berada posisi jaringan ikat ini di bawah dari jaringan epitel tersebut. Ya, nah, kita sekarang mempelajari tentang jaringan ikat. Jaringan ikat ada yang pembagiannya jaringan ikat sejati, ada jaringan ikat cair, ada jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat sejati ini ada dua, yaitu jaringan ikat longgar, padat. Jaringan cair ini ada dua, jaringan ikat darah dan jaringan ikat limfa. Kemudian jaringan ikat penyokong juga ada dua, ya, yaitu jaringan ikat tulang rawan dan jaringan ikat tulang keras. Fungsi daripada jaringan ikat adalah satu, penyambung antar jaringan. Misalnya jaringan ikat tendon, penghubung antara tulang dengan otot, ya. Nah, jadi yang menghubungkan tulang-tulang kita dengan otot-otot kita disebutlah itu jaringan ikat tendon. Kemudian jaringan ikat ligamen, yaitu penghubung antara tulang dengan tulang. Jadi tulang yang di sini, ya, dengan tulang yang di sini, atau tulang yang ini dengan tulang yang ada di sini, ya, itu dihubungkan oleh jaringan ikat ligamen. Kedua adalah sebagai penyokong dan pembentuk struktur tubuh, ya. Itu contohnya pada jaringan ikat tulang. Yang ketiga adalah penyimpan energi. Itu disebutlah itu jaringan ikat lemak. 4, untuk pertahanan tubuh. Itu disebutlah itu jaringan ikat darah, ya, yang mengandung antibodi atau sel-sel darah putih. Yang kelima adalah jaringan ikat pelindung, ya. Nah, yaitu jaringan ikat selaput pembungkus organ. Dan nomor 6 adalah jaringan ikat transport cairan tubuh yang dilakukan oleh jaringan ikat darah dan limfa. Jaringan ikat tersebut tersusun atas satu, ada zat penyusunnya yang disebut namanya matriks. Ada sel-selnya, kan ini kan jaringan, berarti ada sel-selnya, ya. Nah, matriksnya atau zatnya tersebut ada yang terdiri dari zat yang berupa sel antara sol dan gel, jadi tidak terlalu cair, tidak terlalu padat, ya. Nah, kemudian juga dia terdiri atas serat, ya. Jadi zatnya itu bentuknya seperti di antara sol dan gel dan berserat. Seratnya itu ada 3 jenis, serat kolagen, serat elastin, dan serat retikuler. Oke. Nah, sekarang tadi kan saya bilang matriks itu adalah zat. Apa sih matriksnya? Apa sih zat penyusun daripada jaringan ikat itu? Nah, ternyata zat penyusun jaringan ikat ada disebut namanya glikosaminoglikans. Apa itu? Itu adalah asam mukopolisakarida ditambah dengan glikoprotein.
Nah, kemudian glikosaminoglikans tersebut kalau dia ditambah lagi dengan sulfat, ya, itu adalah matriks pembentuk tulang rawan dan tulang keras. Kemudian glikosaminoglikans yang tidak bersulfat, ya, itu banyak mengandung air, misalnya pada minyak sinovial. Ini yang terdapat pada lutut kita, ya. Nah, lutut kita itu supaya fleksibel gerakan daripada lutut itu, maka di sana ada cairan namanya cairan sinovial. Jadi cairan sinovial itu adalah terdiri dari glikosaminoglikans yang tidak bersulfat. Ya, jadi di situ ada. Nah, kemudian serat. Tadi kan saya katakan bahwa jaringan ikat itu terdiri dari zat yang disebut matriks dan ada seratnya. Seratnya ada 3 tadi, serat kolagen. Ini terdapat pada tendon, ligamen, tulang, dan kulit. Apa tadi tendon, anak-anak? Tendon tadi adalah penghubung antara otot dengan tulang. Ligamen penghubung antara tulang dengan tulang, ya. Jadi serat kolagen itu terdapat pada tendon, ligamen, tulang, dan kulit. Kemudian ada serat retikular, ya. Nah, bentuknya sangat halus, berfungsi sebagai penyokong, ya, penyokong pembuluh darah, ya. Kemudian terdapat juga pada serat saraf, serat otot, serat-serat halus daripada paru-paru. Kemudian yang ketiga serat elastin, sangat lentur, dapat kembali ke keadaan semula. Itu maksudnya, ya, lentur, dapat kembali ke keadaan semula. Tidak terpengaruh oleh air yang panas atau dingin. Terdapat di sekitar pembuluh darah, yaitu antar ruas tulang belakang. Terdapat di sekitar pembuluh darah antar ruas tulang belakang dan selaput tulang laring. Nah, ini gambarnya, ya. Nanti kita lanjut dulu ya sebentar, ya. Jadi yang merah-merah ini adalah serat kolagen. Yang halus itu adalah serat elastik. Kemudian serat retikular bentuknya seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat lagi ke sini, berarti ini yang besar, agak besar bentuknya. Ini adalah serat kolagen yang pitanya lebih lebar. Kemudian yang halus ini adalah serat elastin, ya. Dan ini adalah serat retikuler. Nah, selain matriks, selain selain matriks, selain serat, jaringan ikat itu juga terdiri dari sel jaringan ikat, yaitu ada sel fibroblast, yaitu bentuknya berbentuk serat, berfungsi membentuk, menghasilkan protein. Kemudian ada sel makrofag, bentuknya tidak beraturan, bisa berubah-ubah, ya, dan posisinya dekat ke pembuluh darah. Dia berfungsi untuk memfagositosis dan pinositosis. Artinya di sini memakan dan mengeluarkan, ya. Nah, memakan, fagosit, fago itu kan makan, ya. Nah, makrofag, kata fag, ada fag di sini. Kemudian ada sel jaringan tiang. Ini berfungsi menghasilkan substansi heparin dan histamin untuk mencegah pembuluh darah. Kalau heparin, histamin meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Kemudian ada sel lemak atau jaringan adiposa, berfungsi untuk menyimpan lemak. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis sel daripada jaringan ikat tersebut. Bisa ya anak-anak, ya? Nah, kalau diberikan gambar ini, kita untuk mengenalnya sekali lagi,
ini disebutlah ini sel fibroblast. Ini ya, ini sel makrofag. Nah, ini nih ada yang dimakan nih, yang hijau ini. Dia kan makrofag ya. Punya sel yang punya kemampuan untuk menghancurkan, makan benda asing yang masuk ya. Karena apa? Biasanya karena dia mempunyai selnya itu mempunyai lisosom. Ingat ya, waktu kita mempelajari sel ada lisosomnya ya, sehingga dia mampu untuk mengadakan fag. Nah, kita lihat bentuk-bentuk selnya. Ini sel makrofag ya. Tapi tidak mutlak harus begini. Dia kadang-kadang berubah. Kan dia tadi di penjelasannya kan bentuknya bisa berubah-berubah kan. Nah, ini sel fibroblast. Ya, ini lagi sel makrofag. Nah, ini yang merah ini adalah pembuluh darah yang membuktikan bahwa jaringan ikat itu mempunyai pembuluh darah, ya. Berbeda dengan jaringan epitel. Kalau epitel kan tidak punya, ya. Nah, kemudian ini yang serat yang lebih tebal ini disebut serat kolagen. Ya, serat elastinnya mana? Yang lebih kecil ini, yang hanya seperti seutas sehelai rambut nih, seperti ya. Jadi halus dia. Sedangkan zat-zatnya atau matriksnya yang ini, yang bulatan-bulatan ini. Ini ada glikosaminoglikans ya. Nih, yang halus-halus ini, yang butiran-butiran. Nah, inilah gambar jaringan ikat ya. Nih, bisa juga seperti ini. Dipertegas lagi. Di sini ada sel darah putihnya. Oke, ini jaringan sel lemaknya, sel mastositnya, sel makrofagnya. Nah, bentuknya udah berubah lagi, udah seperti ini. Jadi sel makrofag itu berubah bentuknya karena dia kan berfungsi seperti makan seperti amuba dia ya. Jadi berubah bentuknya. Yang lebar ini adalah serabut kolagen atau serat kolagen. Yang halus ini serat elastin. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti ya, nak ya. Baik. Sekarang kita masuklah ke jenis-jenis jaringan ikat. Jaringan ikat sejati ya terdiri atas dua, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar terdiri atas 3 jaringan, yaitu jaringan mukosa, yaitu jaringan embrional yang muncul hanya untuk sementara, yaitu pada proses pembentukan jaringan ikat. Jadi ini biasanya terdapat pada tali pusar bayi, ya. Nah, jadi tali pusar bayi itu terdiri dari jaringan ikat mukosa. Kemudian ada lagi jaringan ikat areolar. Ini sifatnya fleksibel, ya. Ini terdapat di antara kulit, ya, dan otot, serta berfungsi sebagai pembungkus jaringan organ lain, ya, termasuk pembungkus pembuluh darah, ya. Jadi jaringan areolar itu ya terdapat di antara kulit dan otot. Kemudian kalau ada di situ pembuluh darah, nah jadi juga terdiri dari jaringan ikat longgar. Biasanya dokter menginjeksikan jarum suntik ke pasien pada jaringan areolarnya, ya. Kan tadi dikatakan di situ ada pembuluh darah. Nah, jadi jarum suntiknya itu ke pembuluh darah yang terdapat pada jaringan areolar tersebut. Kemudian jaringan ikat longgar yang satu lagi adalah jaringan lemak. Terdapat di bawah kulit di sekitar persendian atau sumsum tulang. Ini jaringan lemak ya. Nah, jaringan ikat padat, ada jaringan ikat padat teratur, yaitu tendon dan ligamen tadi. Kemudian ada jaringan ikat padat yang tidak teratur, yang dia hanya berupa lembaran untuk membungkus,
ya. Nah, jaringan ikat longgar adalah jaringan ikat yang paling banyak terdapat di dalam tubuh hewan atau hewan bertulang belakang, ya, atau manusia. Nah, fungsi jaringan ikat longgar yang banyak ditemui adalah sebagai pengikat antara jaringan epitel dengan jaringan yang terletak di bawah jaringan epitel. Ya. Fungsi lain daripada jaringan ikat longgar adalah membungkus organ pada tubuh agar, salah ketik ya, agar tetap berada pada tempat yang semestinya. Saya ulangi, fungsi lain daripada jaringan ikat longgar adalah membungkus organ pada tubuh agar tetap berada pada tempat yang semestinya. Jadi tidak pindah-pindah ya organ itu. Jadi tetap di tempatnya. Nah, jaringan ini dinamakan jaringan ikat longgar karena serat penyusunnya tersusun secara longgar. Nah, ini dia jaringan areolar. Ya, ini kan jaringan epidermis. Oke. Nah, ini jaringan ikatnya. Nah, jadi jaringan ikat yang ini yang berada di bawah jaringan tadi saya bilang epidermis ya. Jaringan epitel, maaf. Epidermis kan pada tumbuhan. Saya ulangi, ini jaringan epitel, di bawahnya ada jaringan ikat. Kalau diperbesar jaringan ikat yang ada di sini, ini dia. Ya. Jadi ada pembuluh darahnya, kemudian ada jaringan kolagennya, ada jaringan elastinnya, kemudian ada jaringan-jaringan darahnya. Nih, makin diperbesar di sini, ya. Nah, sayangnya jaringan-jaringan sel-selnya hanya bulatan-bulatan kecil. Salah satu diperbesar, ini dia. Ya. Nah, ada jaringan adiposanya. Baik. Tadi udah selesai jaringan ikat longgar, sekarang jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ya, yaitu tadi pembagiannya adalah tendon, ligamentum dan fascia, ya. Jaringan ikat yang tidak teratur. Nah, inilah tendonnya. Yang merah ini adalah otot. Yang putih ini adalah tulang. Jadi penghubung antara otot. Otot itu tahu kan, Nak? Otot itu adalah daging, ya. Nah, jadi ini otot ini supaya bisa berikatan dengan tulang, nah dia dihubungkan oleh tendon, ya. Nah, kita tahu kan tulang ini kan alat gerak pasif, sedangkan otot kan alat gerak aktif. Nah, supaya tulang ini bisa berfungsi bergerak, maka dia kan harus yang menggerakkan kan otot ini. Nah, berarti harus menempel dong dia sebenarnya ke tulang. Nah, untuk itulah harus ada jaringan yang mengikatkan antara si otot ini dengan si tulang. Nah, sekarang ada ligamen yang menghubungkan tulang ini dengan tulang ini yang di bawah, ya. Jadi hubungan yang menghubungkan antara satu tulang dengan tulang yang lain disebut namanya ligamen. Nah, ini ototnya, kan tulang punggung ya. Ini ototnya, ini tulang belakang. Yang putih-putih inilah yang disebut namanya tendon. Baik, sekarang jaringan penyokong. Jaringan penyokong ada dua, yaitu jaringan tulang rawan, di mana tersusun atas atau matriks yang mengandung kondroiton sulfat, dan kemudian ada mempunyai sel-sel tulang rawan yang disebut namanya kondrosit. Sedangkan jaringan tulang keras, matriksnya terdiri atau mengandung glikosaminoglikans, serat kolagen, garam kalsium fosfat,
kalsium karbonat, kalsium fluorida, magnesium fluorida. Sedangkan sel tulangnya ada 4, ya, yaitu osteoblast, osteosit, osteoklas, dan osteoprogenitor. Kita lihat jaringan ikat penyokong dari yang tulang rawan ada 2 selnya. Yang pertama kondroblast, yaitu sel tulang rawan yang berasal dari sel mesensim. Jadi sel mesensim ini adalah sel yang muda setelah ovum, sperma, ovum terbentuk zigot. Nah, itu nanti membelah, ya. Nah, jadi sel-sel mudanya dari situ nanti bisa membentuk sel tulang rawan yang namanya adalah kondroblast. Dia banyak mengandung jaringan ikat kolagen, kemudian matriksnya adalah asam hyaluronat, glikoprotein, proteoglikan, dan air. Tuh, kondroblast. Kemudian sel kondrosit ini berasal dari sel kondroblast ini. Berarti lanjutan daripada kondroblast adalah kondrosit. Oke, yang terdapat pada perikondrium atau selaput tulang rawan dewasa. Ya. Dia banyak mengandung glikosaminoglikan tambah sulfat. Kemudian ada matriks extracellular cartilago. Kemudian pengertian daripada kondrosit itu adalah sel tulang rawan. Kondrosit berada dalam rongga kecil yang disebut namanya lakuna. Jadi sebenarnya sel tulang rawan itu adalah kondrosit yang berasal dari kondroblast. Nah, ini dia supaya kita tahu perbedaannya. Kondroblast nih kecil-kecil ini. Kondrosit selnya ini berada di dalam lakuna. Jadi ini lakuna di mana di dalamnya terdapat yaitu kondrosit. Paham ya anak-anak ya? Nah, kan jadi kalau jaringan kan kumpulan daripada sel-sel. Nah, ini dia jaringan-jaringannya. Ya. Berdasarkan perbedaan kandungan senyawa pada matriksnya, jaringan tulang rawan itu ada 3 jenis, yaitu jaringan tulang rawan hialin, jaringan tulang rawan elastik, dan jaringan tulang rawan fibroblast. Jaringan tulang rawan hialin itu warnanya bening kebiruan. Kemudian sifatnya dapat mengalami keras dan rapuh. Di mana dia terdapat pada kerangka fetus. Fetus itu adalah stadium embrio ya. Nah, atau ada juga terdapat pada permukaan sendi ujung tulang rusuk. Nih, jadi di permukaan sendi paling ujung tulang rusuk yang melekat pada tulang dada. Ini kan tulang dada. Nah, jadi yang menghubungkan tulang dada dengan tulang rusuk itu kan ada sendi. Nah, sendinya itu terdiri dari jaringan tulang rawan hialin. Nah, dia banyak mengandung mukopolisakarida sulfat dan kolagen. Nah, pembagian ini kan dibagi 3 berdasarkan zat pembentuknya. Jadi kalau ini zatnya mukopolisakarida sulfat dan kolagen. Kemudian ada lagi jaringan tulang rawan elastin, warnanya kuning dan bersifat lentur. Dia banyak mengandung serat elastik dan sedikit kolagen. Terdapatlah itu pada telinga luar, kemudian pada epiglotis dan pada laring pita suara. Kemudian jaringan ikat fibroblast, ya, warnanya gelap dan keruh, banyak mengandung serat kolagen yang tersusun rapat. Dan jaringan ikat tulang fibroblast ini merupakan jaringan tulang rawan yang paling kuat. Ya. Nah,
Jadi terdapatlah ini pada bagian yang sering mengalami tarikan, misalnya pada ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang ini kan sering tarik, atau di bahu, paha. Di sini kan ada jaringan tulang rawan ya, di bahu ini, di sini, di paha ya. Nah, serta tempat melekatnya tendon dan ligamen. Nah, jadi inilah jenis-jenis jaringan tulang rawan. Nah, kita lihat bentuknya. Ini jaringan tulang rawan hialin ya, tersusun seperti ini. Ini jaringan tulang rawan fibrosa ya. Ada kondriositnya nih, sel-selnya nih. Kalau ini sel-selnya di sini, kalau ini sel-selnya seperti ini. Di antara satu sel dengan sel lain ada serat-serat kolagen. Kemudian ada matriksnya. Kemudian ini elastin, ya elastin ini sel-sel-selnya. Kemudian ada serat-serat kolagennya. Oke, ini gambar kiri dan kanan ini sama. Ini sama, ini cuman di sini lebih jelas. Oke, nih sekali lagi jaringan tulang rawan hialin bentuknya bisa seperti ini. Ya, ini adalah perbandingan jaringan tulang keras dan tulang rawan. Nah, ini kondrosit, ini pada tulang rawan. Ini selnya, sel kondrositnya berada di dalam lakuna. Matriksnya ada di sela-sela di antara satu sel dengan sel, ya ini. Ya, matriks atau zatnya. Sedangkan jaringan tulang keras, oke, kita lihat aja. Masuk ke jaringan tulang keras. Ya. Nah, matriks tulang keras terdiri dari glikosaminoglikans, kalsium fosfat, kalsium karbonat, kalsium fluorida, dan magnesium fluorida. Nah, ini selnya ada 4. 1. Osteoprogenitor. Inilah yang merupakan sel induk dari osteoblas dan osteoklas. Terdapat pada permukaan tulang di dalam lapisan periosteum. Periosteum itu adalah selaput tulang keras, ya. Maaf. Kemudian ada sel tulang osteoblas. Ini terdapat pada permukaan tulang, berfungsi membentuk atau mensintesis unsur organik matris tulang. Apa unsur organik matris tulang? Nih, ini toh, ini unsur organiknya. Ya, ini organik nggak? Enggak dong, ini anorganik ya. Nah, ini anorganik, yang organik yang ini yang di atas. Jadi ini dibentuk oleh osteoblas. Nih, osteoblas pada permukaan tulang berfungsi mensintesis unsur organik matris tulang, mengandung enzim fosfatase dalam proses kalsifikasi sehingga tulang itu menjadi keras. Oke, yang dimaksud dengan kalsifikasi adalah proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang keras. Nah, jadi itu dibantu oleh enzim fosfatase. Nah, itulah si osteoblas. Lalu osteosit. Osteosit adalah osteoblas yang tertimbun di dalam matriks dan berada di dalam lakuna, ya. Nah, jadi osteosit inilah yang sebenarnya sel tulang keras, ya, yang sebenarnya dia itu asalnya adalah dari osteoblas. Jadi osteosit adalah osteoblas yang tertimbun di dalam zat nih, tertimbun di dalam matriks dan dia berada di dalam lakuna. Kemudian tonjolan-tonjolan sitoplasmanya menjulur. Nah, jadi sel osteosit itu kan punya protoplasma dong ya. Nah, jadi protoplasmanya itu mendorong
mendorong membrannya sehingga sitoplasmanya itu menjulur. Nah, jadi juluran-julurannya itu disebutlah itu kanalikuli. Fungsi daripada kanalikuli itu adalah untuk transportasi zat nutrisi. Oke. Nah, kemudian ada osteoklas lagi, satu lagi, sel osteoklas pada tulang keras itu terdapat di permukaan tulang, ya. Sel ini mempunyai banyak inti sel, padahal yang kita tahu kan selama ini inti sel itu hanya mempunyai satu inti. Nah, tapi osteoklas ini istimewa nih, dia mempunyai banyak inti sel. Kemudian dia mengeluarkan yaitu enzim kolagenase dan enzim proteolitik. Fungsinya adalah dalam proses reabsorpsi tulang atau osteolisis tulang, yaitu menghancurkan tulang. Nah, kalau kita pegang tulang itu kan halus ya. Nah, tetapi oleh adanya sel osteoklas, nah tulang yang tadinya itu halus ya, kalau kita pegang halus, nah di bagian tengah tulang itu, di bagian tengahnya itu dirusak oleh sel osteoklas sehingga bagian tulang bagian tengahnya itu menjadi kasar ya, karena dirusak. Nah, dengan kemampuan apa yang ada pada osteoklas sehingga dia mampu merombak tulang itu sehingga tengah-tengah daripada tulang itu menjadi kasar, dia mempunyai yang disebut namanya kolagenase dan enzim proteolitik. Nah, inilah dia. Oke. Jadi sel-sel tulang kita itu, sel-sel tulang keras itu seperti ini. Jadi selnya yang merah ini, di dalam yang merah ini. Yang merah ini namanya lakuna. Di dalam sel yang merah ini, di dalam lakuna ini ada osteosit. Di mana osteosit itu sebenarnya adalah osteoblast yang tertanam di dalam matriks. Loh, mana matriksnya sekarang? Matriksnya itu yang lingkaran yang ini. Nih, lingkaran-lingkaran yang besar, semakin kecil, semakin kecil. Nah, jadi sebenarnya lingkaran ini adalah matriks atau zat pembentuk tulang tersebut. Setelah dia membentuk lingkaran, namanya disebut adalah lamela. Jadi kalau ada pertanyaan ke kamu, sebenarnya lamela itu apa? Nah, lamela itu adalah zat-zat tulang, yaitu terdirilah itu dari glukosaminoglikans, kalsium fosfat, kalsium karbonat. Nah, ini dia, di sini dia. Ya. Nah, kemudian osteoblast, kan dia dibentuk oleh osteoblast ya, zat-zat organiknya. Nah, osteoblast yang membentuk, yang mensintesis zat ini tertanam di dalam zat tersebut. Nah, dia berubah namanya menjadi osteosit. Paham, nak? Nah, jadi osteoblast itu yang tertanam di dalam lingkaran daripada matriks ini namanya berubah menjadi osteosit. Kemudian osteosit itulah yang menjadi sel daripada sel tulang ini. Dan si osteosit itu ya dibungkus oleh namanya lakuna. Ya, dibungkus oleh lakuna. Nah, sel osteosit itu mempunyai protoplasma menjulur ke arah luar. Nah, sehingga dia membentuk kanalikuli. Ini dia seperti rambut-rambut di sini. Jadi sebenarnya ini adalah juluran daripada lakuna. Ya. Juluran protoplasmanya sehingga lakunanya terdorong. Ya, ibarat seperti ini jadi ya. Nah, jadi fungsi daripada kanalikuli itu adalah untuk memberikan nutrisi. Ya. Oke. Nah, jadi ini disebut
satu lingkaran begini, ya, disebutlah ini jaringan tulang. Jadi ini jaringan. Yang di tengah ini disebutlah ini saluran Havertz, ya. Yang ini saluran Havertz. Apa yang ada pada saluran Havertz-nya ini? Di sini ada pembuluh darah dan saraf, ya, pembuluh darah. Paham? Nah, inilah tulang kita. Nah, ini yang lingkaran yang tadi. Ini lingkarannya lagi, ini lingkarannya lagi, ini lingkarannya lagi. Jadi lingkaran-lingkaran ini. Lingkaran-lingkaran itu tadi apa, Nak? Itu adalah lamela. Lamela itu adalah matriks, ya. Jadi ini adalah glukosaminoglikan, kalsium fosfat, ini zat-zatnya. Nah, di sini terdapat osteosit. Yang biru dan yang merah ini adalah pembuluh darahnya. Nah, kemudian di tengah-tengah ini sekarang tulangnya itu tidak mulus lagi, sudah kasar karena ini dirombak oleh si sel osteoklas, ya. Nah, oke. Nah, ini dia lagi. Gambar ini sengaja saya buat seperti ini, ya, saya tunjukkan ke kamu. Ini seperti rambut nih. Ini kanalikulinya. Yang ini disebut osteositnya yang berada dalam lakuna. Ini saluran Havertz-nya, ini Havertz kanal. Nih. Ya, di dalamnya ini ada pembuluh darah, vena dan arteri. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas, boleh kamu tanyakan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.